Oke, mana yang lebih penting? Kita ngikutin standar orang lain, standar sosial yang ada, atau kita manfaatin itu untuk bisa menginfluence orang banyak? Ayo kita bicara soal standar sosial, standarisasi yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia. Selamat datang di Indonesia, di mana lu akan dinilai sesuai dengan apa yang lu deliver, sesuai dengan apa yang lu pakai, sesuai dengan apa yang lu omongin, sesuai dengan hal-hal lain yang tertampak di dalam diri lu. Oke lah, kita semua tahu ada namanya istilah don't judge the book by its cover. But Indonesian people, they do judge by the cover. Jadi kemeja yang lu pakai, parfum yang lu pakai, jam tangan, kacamata, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sepatu segala macam. Itu semua dinilai sama orang. Itu semua dinilai sama kita. Dari situ kita bisa menilai, oh nih orang standarnya sekian, oh nih orang standarnya sekian. Dari situ mereka bisa nyimpulin kita golongan masyarakat mana. Golongan masyarakat atas, golongan masyarakat menengah ke bawah, golongan masyarakat ke bawah. Itu budaya yang gua rasa udah turun-temurun terjadi di Indonesia. Jadi kita melihat orang itu dilihat dari covernya. Sesimpel kayak dia pakai baju muslim, pakai peci, kita udah bisa nyimpulin kalau nih orang nih kayaknya orang bener nih orang nih alim nih. Kayak gitu kan cara kerja kita melihat orang-orang lain di Indonesia. Nah hasilnya apa? Budaya hedonisme dan FOMO, fear of missing out, yang terjadi belakangan ini. Dan kedua hal itu menjadi hal yang sangat-sangat dinormalisasikan menurut gua. Jadi kayak berapa banyak sih orang-orang yang pengen beli iPhone cuman untuk pamerin kamera selfie-nya biar bisa mirror selfie di depan cermin, entah cermin kamar mandi, cermin kantor, cermin apapun itu. Terus berapa juga anak magang yang beli kopi tapi standarnya itu standar Starbucks atau ya let's say Fore kayak gitu. Padahal kalau diperhatiin kayaknya karyawan yang beneran karyawan nggak akan beli kopi itu deh. Mereka akan lebih ekonomis, akan lebih mempertimbangkan budget sekian. Tapi beda sama anak magang. Terus berapa banyak juga kepala orang di konser, entah konser apapun itu, yang kehadiran mereka cuma untuk biar bisa dilihat mereka tuh up to date tentang musik. Bikin Insta story, diupload, banyak yang likes, banyak yang ngasih emoticon dan lain-lain, dan itu bikin mereka senang. Lu salah satunya bukan, Pak? Oke, gue disclaimer dulu, gue nggak bilang hal itu salah, oke? Gue nggak bilang itu salah. Yang pengen gue tanya adalah, is that okay? Lu hidup hanya untuk memenuhi standar orang lain, Pak. Lu hidup hanya untuk dinilai seperti seorang A, seperti seorang B, yang kenyataannya mungkin lu bukan bagian dari karakter yang lu impikan itu, gitu. Kayak lu pengen dinilai sekeren, sekaya, semodis, sesayang, apalagi, you name it aja lah. Balik lagi pertanyaannya, is that alright? Itukah hidup yang Anda inginkan? BTW di sini gue nggak akan bilang kalau itu Steve Jobs sama Mark, CEO Facebook, mereka pakai baju yang itu aja dan itu fine aja. Mereka bisa tampil sederhana lah dan lu banyak gaya gitu. No, big no. Gue nggak akan bilang kayak gitu karena baju mereka mahal, Pak. Silahkan dicek aja di website, di e-commerce dan lain-lain. Baju yang dipakai sama Mark dan Steve Jobs itu meskipun tampilannya gitu-gitu doang, itu mahal, Pak. Lagian alasan mereka pakai baju itu kan ya untuk mempertahankan kuota decision making mereka biar nggak habis di hal-hal sepele, di hal-hal kecil kayak sesimpel kayak milih pakaian, milih jam tangan dan lain-lain. Jadi mereka gunain maksimalin kuota dari decision makingnya, pengambilan keputusannya di hal-hal yang bersifatnya besar gitu, kayak pengambilan kebijakan soal perusahaan, pengambilan kebijakan soal arah gerak inovasi gitu. Itu yang mereka lakukan. Jadi mereka nggak ngabisin kuota decision makingnya di hal-hal kecil kayak tadi. Tapi bukan itu yang mau gue bahas. Yang mau gue bahas adalah, kalau emang lu mau tampil untuk dinilai sama orang, seenggaknya put some objectives in it. Jangan lu sesimpel kayak pengen dinilai keren aja gitu. Tanpa ada objektif, tanpa ada tujuan tertentu, lu framing diri lu demikian gitu. Karena kalau kayak gitu ya, apa bedanya lu sama dua tadi? Hedonisme sama FOMO. Yang ngabisin duit untuk seneng-seneng, dan cuman FOMO aja, cuman takut ketinggalan sama apa yang terjadi. Padahal kan emang sejatinya kita selalu ketinggalan ya. Ketinggalan informasi, akses ini itu gitu. Karena sekarang zaman udah serba cepat, jadi emang kita pasti bakalan ketinggalan sih. Jadi FOMO juga tetap bakalan ketinggalan juga gitu. Jadi maksud gue, kenapa harus dipikirin soal itu gitu? Kenapa kita harus ikut-ikutan orang hanya karena rame, hanya karena viral gitu? Apa yang salah dengan diri kita? Oke, nggak usah bahas lebih lanjut, nanti pembahasan melebar kemana-mana. Kita balik ke konteks tadi, jadi kita harus punya objektif dalam setiap tindakan, dalam setiap sesuatu yang kita pakai gitu. Contoh nih, gue contohin. Ketika lu pengen networking sama expertise, otomatis lu harus tampil orang yang expertise dong, ya nggak? Lu perbaiki cara ngomong lu perbaiki cara pakaian yang formal gitu ketika pengen ketemu expertise, misalnya expertise social media,
expertise digital marketing gitu. Lu pengen ketemu mereka, lu pengen networking ya, lu harus menimbulkan citra yang positif untuk mereka gitu. Sehingga mereka bisa bekerja sama dan networkingnya tuh berhasil gitu. Yang kedua, lu pengen ketemu calon mertua, otomatis lu harus bisa tampil seideal mungkin di hadapan mereka. Contohnya mungkin ya, lu ya tampilannya tampilan CPNS lah gitu, kayak ya gua nggak bisa simpulin, gua nggak bisa bilang spesifiknya kayak gimana sih. Intinya lu pasti ngerti apa yang barusan gua bilang. Yang ketiga, lu pengen ketemu klien dalam konteks apapun, misalnya dalam konteks bisnis gitu, lu pengen ketemu klien, misalnya lu punya agency gitu kan, lu pengen ketemu klien, lu harus bisa tampil semeyakinkan itu supaya mereka bisa beli produk lu, supaya mereka bisa beli jasa lu gitu, dan closingnya itu berhasil. Itu kan yang harusnya diperhatikan. Terus yang selanjutnya, lu pengen ngisi materi di event, entah seminar, webinar, workshop, talk show, atau apapun itu. Lu harus tampil sekeren dan sewibawa mungkin gitu. Dari outfit lu, dari tampilan rambut lu juga termasuk, dari isi pikiran lu juga itu. Jadi maksud gue, ketika lu mau membuat atau memframing diri lu untuk dinilai sedemikian rupa, harusnya yang lu perhatikan itu lebih dalam. Jadi nggak sesimpel kayak, ya udah gue mau senang-senang nampil kayak gini untuk kesehatan mental, untuk kesenangan pribadi gue. No. Kalau lu hanya kayak gitu ya, gue rasa, ya gue bisa bilang lu nggak ada tujuan pasti dalam setiap tindakan yang emang lu lakuin gitu. Lu hanya sebatas orang yang ikut-ikutan, ikan yang berenang mengikuti arus aja gitu. Padahal memang kenyataannya ikan yang ikutin arus air itu ikan yang mati ya. Jadi lu pengen jadi ikan yang mati? Gue rasa nggak juga gitu. Jadi ciptain citra lu untuk tujuan tertentu. Jadi set objektifnya dulu. Lu pengen tujuan lu apa nih? Pakai pakaian kayak gini, pakai jam tangan kayak gini. Memframing diri lu sedemikian rupa untuk tujuannya apa. Jadi bukan sebatas, widih rame nih, ikutan gas gitu. Gak sesimpel itu bro. So next time, lu perlu waktu lebih untuk mempertimbangkan apakah yang gue beli ini worth it? Apakah yang gue pakai ini worth it? Sebanding sama harganya. Ya, kayak sederhana kayak lu pengen meeting, jangan meeting deh. Lu pengen bukber nih, bulan Ramadan, lu pengen bukber di kegiatan, lu ongkos berapa, ngabisin ongkos berapa untuk pergi, ngabisin ongkos berapa di tempat, misalnya di kafe, beli minuman, beli makanan, dan lain-lain, dan ongkos baliknya, lu totalin semua, terus dengan apa yang lu dapetin di situ, di bukber itu. Worth it nggak? Kalau nggak worth it ya, nggak usah tampil kayak orang kaya, Pak. Kalau kenyataannya enggak. Jadi kita bertindak lebih wise lah. Karena ya percuma banyak gaya kalau ternyata belum bayar sewa. Gitu aja konten kali ini. Terima kasih. Share ke teman kalian kalau kalian relate. See ya.